Ham, kamu bisa nari gitu kan? Aduh Bu, jangan kenceng-kenceng Bu gitu. di ruang kelas, satu kelas. Ilham, kamu bisa nari. Langsung pada nengok semua. Langsung pada nengok semua. Selamat malam. Malam ini jangan bohong, ditemani oleh orang yang selalu menggerakkan tubuhnya, kan? Selalu beraktivitas sebagai lambang keceriaan hidup. Karena di tengah pandemi ini, apapun kondisinya kita harus menjalani hidup dengan cara kita. Malam ini jangan bohong bersama Mas Ilham. Betul. Yang alhamdulillah sudah menerima kami, Mas. Alhamdulillah, sama-sama, kami Mas. ingin lebih tahu tentang Mas Ilham secara pribadi. Oh gitu. Bukan untuk bukan stalker ya. Bukan gosip ya. Bukan gitu. Karena menurut saya ada yang menarik, Mas. Artinya saya mendapat informasi dan beberapa kali saya melihat Mas Ilham mendidik anak-anak, khususnya dalam dunia seni ya. Ada tari, acting dan sebagainya. Betul. Nah, sebenarnya saya ingin Mas Ilham memperkenalkan diri, kemudian aktivitas kesehariannya apa, Mas? Oh gitu. Bukan ngegosip ya, Mas? Bukan ngegosip ya? Bukan ngegosip. Oke, terima kasih Mas. Ya, perkenalkan nama saya Ilham Mujirianto. Biasa adik-adik itu, lalu anak murid itu manggil saya Kak Ilham. Kak Ilham. Kak Ilham sebutannya. Kalau nggak Kak Ilham, Mas Ilham. Boleh saya panggil Kak Ilham? Oh, boleh banget. Kak Ilham. Nah, di sini saya sudah belajar seni tari itu dari tahun 96, Mas. 96 sampai saat ini gitu. Sekolah atau sendiri belajar? Kalau saya belajar sendiri, Mas, tadinya secara otodidak aja, dan memang background saya pun juga sekolahnya itu bukan ngambil dari seni tari, itu enggak gitu. Namun di sini kecintaan saya kepada seni tari tradisional Indonesia tentunya yang mendorong saya supaya saya harus ikut melestarikan gitu. Berarti di sekolah sebenarnya bukan di dunia seni? Bukan, saya pendidikan bahasa Inggris. Hati saya nggak bisa bahasa Inggris. Jadi, saya pendidikan bahasa Inggris, Mas. Sekarang apa ya? Lebih mendidik anak-anak. Lebih mendidik anak-anak gitu. Lebih mendidik anak-anak, bagaimana caranya anak-anak itu dapat menggerakkan jarinya, mengukel jarinya gitu. Coba Mas lentik juga. Lentiknya. Iya. Apa namanya? Kenapa pilih tari, Mas? Kan kalau dunia seni ada teater, ada pencaksilat, ada tinju. Laki-laki kan biasanya tinju gitu, berantem ya. Begitu. Ini guru tarinya laki-laki. Gitu. Mohon maaf, namanya Ilham lagi. Kayak alim banget ya. Gitu. Gimana, Mas? Kenapa pilih tari? Jadi kenapa saya pilih tari itu memang dulunya pun juga ibu bapak saya juga penari, Mas. Ibu penari dan bapak itu kebetulan pemain gamelan. Gitu. Lalu diturunkan lagi sama kakak saya sebagai penari gitu. Darah seniman dari keluarga sudah. Darah seniman dari keluarga, dan awal mulanya saya terjun ke tari ini karena kakak saya juga. Kakak saya kan sering nari-nari, lalu saya nonton, melihat gitu kan, oh ternyata bagus juga nih gitu kan. Terus waktu itu juga sempat juga belum masuk ke dunia tari, Mas, masih kayak dunia olahraga badminton gitu dulunya gitu kan. Tapi dunia badminton sama tari kok lebih inian ke tari sayanya gitu kan. Jadinya ya udahlah difokusin lagi ke tari sampai saat ini. Sekolah profesional atau ada kuliah tari nggak sih, Mas? Kalau untuk kuliah tari sih nggak ada. Paling untuk masuk sanggar tari ada. Sanggar tari ya? Sanggar tari. Itu memang dimulai dari anak-anak yang seperti tadi atau
Iya, dimulai dari anak-anak seperti tadi yang saya masuk ke sanggar tari itu. Lalu memang di sanggar tarinya itu dulu itu penari laki-laki itu jarang banget, jarang gitu. Itu kenapa tuh Mas? Ini juga harus apa, saya ingin tahu tuh. Kenapa sedikit ya jumlah peminat? Sedikit banget gitu, sedikit sekali kalau untuk jumlah penari laki-laki dulu itu bisa 1, 2 itu. Karena mungkin apa sih laki-laki kok nari gitu dulu kan, apa sih kok laki-laki kok nari, kenapa nggak yang lain gitu kayak tadi Mas bilang gitu. Terus semakin kesini penari-penari laki-laki banyak Mas. Mas tahu nggak, waktu saya nari, waktu saya masuk sanggar tari itu laki-lakinya ada berapa Mas? Nggak tahu, kan belum cerita. Oh gitu ya Mas, cerita. Jadi dari 40 siswa, 40 siswi itu saya sendiri cowoknya. Dari yang 40, lain satu. Jadi bisa dikatakan 50 atau 40 banding 1 ya? Iya. Saat itu ya Mas ya? Iya, saat 2000, itu. Apa? 2016 atau? Saya masuk tari itu belajar kayak masuk ke sanggar, benar-benar ke sanggar tarinya itu dari tahun 2007. 2007. Luar biasa. Bukan waktu yang sebentar. Bukan waktu yang sebentar. Pernah ikut pentas nggak Mas? Oh sering banget. Sering ya? Sering banget untuk pentas-pentas, lalu untuk kita tampil di Istana Negara. Pernah Mas di Pernah Istana Negara? Istana Negara itu waktu zamannya Pak Presiden SBY. SBY itu 2 kali kita tampil. 2 kali tampil di sana. Apa? Menampilkan tarian adat mana Mas? Waktu itu kita menampilkan adat budaya Jawa Timur. Gitu, budaya Jawa Timur itu yang pertama. Yang kedua kita menampilkan budaya dari Jawa Barat gitu. 2 kali di Istana Negara. Di Istana Negara. Luar biasa. Pernah nggak ke luar negeri atau ke luar planet yang lain? Planet yang lain, alhamdulillah udah Mas. Udah. Alhamdulillah udah. Waktu itu ke Dubai itu 10 hari di sana. Lalu waktu ada Bayudiogi Festival yang di Korea itu juga ke sana juga. Sudah go internasional ya Mas? Iya, alhamdulillah. Dari 2016, bukan waktu yang singkat. Artinya kemudian tadi sudah keliling, jangankan bicara keliling kota sampai keliling dunia. Pernah nggak Mas dapat penghargaan atau ikut kontes yang jadi kebanggaan, pulang dengan medali, kemudian dapat sambutan yang luar biasa? Itu pernah itu waktu tahun 2018 itu kita ikut lomba internasional folklore. Folklore itu di Bulgaria. Itu alhamdulillah aku dapat kayak medali emas itu, karena waktu itu kita penampilan dari Indonesia dan alhamdulillah juga mendapatkan satu buah kebanggaan tersendiri gitu. Juara satu di Bulgaria. Di Bulgaria. Mewakili Indonesia atau mewakili sanggar Mas? Mewakili Indonesia. Mewakili Indonesia. Artinya dari kementerian atau dari apa? Ya, dari kementerian. Betul. Ada nggak sih Mas apa ya? Lebih kepada bentuk penghargaan dari negara buat orang-orang yang bergerak dalam dunia seni. Perlindungannya seperti apa sih Mas? Perlindungannya, maksudnya perlindungan bahwa budaya ini harus dilestarikan. Ini ada undang-undangnya loh gitu. Nah, ada nggak semacam itu? Ada semacam itu, ada gitu kan. Kan juga kita kan juga bekerja sama ke luar negeri itu, kayak bekerja sama UNESCO juga kan untuk melestarikan kebudayaan Indonesia gitu. Sekarang berapa siswa atau adik-adik didik di sanggar? Apa punya sanggar? Punya dong. Atau numpang di sanggar orang? Atau masuk ke sekolah menawarkan jasa? Oh, enggak dong. Oh, bener banget ya kan. Apa sanggarnya Mas? Nih, sanggarnya namanya Cipta Art. Cipta Art. Nah, lambangnya orang sedang ini bukan lambang yang sesungguhnya sebenarnya sih gitu kan. Ini lambang waktu kita nari Bali, Legong. Makna tersendiri dari sanggar. Makna tersendiri sebenarnya gini, balik lagi, saya masuk sanggar tari itu dari tahun 2007 tadi. Masuk sanggar tari itu diberi mandat lah oleh almarhum pelatih saya gitu kan, namanya almarhum Mas Ajis gitu. Beliau
kenapa kamu nggak bangun sanggar gitu. Beliau menekan saya supaya saya tuh membangun satu buah komunitas sanggar tari gitu. Akhirnya nama Sanggar Tari Cipta Budaya juga dari beliau gitu. Histori yang memang panjang. Ada histori yang memang panjang kan. Tadinya kan kita membuat sanggar tari apa ya gitu kan. Jadi berawalnya itu saya tuh membuat sanggar tari itu bukan dari yang benar-benar terencana, itu enggak Mas gitu. Dari anak-anak yang pengen belajar tari bulan Agustusan kan, itu anak-anak kecil itu kan mau banget kayak tampilin acara Agustusan nari, malam gembira ya, malam gembira, nampilin tari ini tari itu, pada semangat banget datang ke rumah Mas. Tapi Cipta Art sendiri sudah ada prestasi, mohon maaf gitu, artinya penghargaan dari beberapa event atau dari pemerintah, ada nggak sih Mas? Sudah ada banyak sekali. Mas Ilham, ini mohon maaf ya, kita laki-laki biasanya identik dengan dunia olahraga yang keras ya, betul. Artinya seperti ya tadi tarung dan sebagainya. Ada nggak sih ya yang orang yang sampai memandang Mas Ilham, lu salah milih tari, bukan laki-laki banget? Ada. Waktu itu ada. Waktu yang zamannya penari laki-laki itu jarang ada. Sampai itu, kenapa sih lo nari gitu kan? Nggak usah nari, kayak banci lo gitu segala macam gitu kan. Ada itu. Sampai saya tuh sampai pas waktu di make upin gitu ya. Waktu di make upin itu mama saya bilang gini, Mas, Mah, aku nggak mau muka aku mirip kayak aku, harus mirip kayak orang lain. Saking apa nih, malu atau saking kayak, aduh nanti gue takut diketawain sama temen-temen gue nih nari gitu. Tadinya begitu Mas, tadinya begitu gitu. Sampai pokoknya aku nggak mau tahu make upnya tuh harus berubah, bukan muka aku gitu. Saking ingin tampil tapi nggak saking ingin tampilnya Mas gitu kan. Nah sampai pada akhirnya lama-lama kan emang ketahuan juga kan Mas ya, lama-lama juga ketahuan, dan alhasil sampai dengan itu kayak ya udah gitu loh, walaupun aku ini walaupun laki-laki, tapi aku harus tetap kayak melestarikan kebudayaan aku sendiri gitu kan, karena kan kalau bukan kita siapa lagi. Betul. Gitu loh gitu. Makanya rasa malunya tadi makin kesini saya makin kayak hilangkan sampai waktu guru SMP saya bilang gini, Ilham, kau bisa nari gitu kan? Aduh Bu, jangan kenceng-kenceng Bu gitu. di ruang kelas, satu kelas, Ilham kau bisa nari, langsung pada nengok semua. Langsung pada nengok semua. Bisa Bu gitu. Ya udah kamu tampil di acara perpisahan ya. Nah itu menjadi satu buah kebanggaan Mas. Artinya tetap ada tetap ada awal-awal itu gitu. Mas Ilham, kita kan bicara, terus kemudian ada kaos yang dipakai atas nama Cipta Art. Cipta Art. Saya juga bisa pakai kaos ini Mas. Ya kan? Nah, supaya teman-teman jangan bohong, saya berbicara dengan narasumber memang seorang penari, orang yang memperhatikan budaya. Betul. Saya ingin ya sedikit Mas Ilham memperagakan tari-tarian gitu. Sambil duduk aja Mas. Sambil duduk saya aja. Pernah lihat Mas Ilham, asik sekali. Monggo Mas. Apa nih? Menari ya kan? Menari. Jangan ajak saya menari, gitu kan? Tangan aja apa? Ya, gimana? Terserah, pokoknya asal jangan berdiri, ya kan? Asal jangan berdiri. Asal jangan berdiri. Oke. Ya, penari profesional ini. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Itu Jawa. Kalau Sunda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Itu Sunda. Kalau Bali 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berbeda Mas ya. Setiap daerah berbeda. Itulah kekayaan Indonesia. Itulah kekayaan Indonesia. Oke, kawan-kawan jangan bohong. Tadi sudah kita saksikan bersama bagaimana Mas Ilham memperagakan seni budaya Indonesia. Tanpa rekayasa dia tampilkan ada tarian dari Jawa, ada Sunda, ada Bali. Betul. Ini budaya yang harus kita jaga. Betul. Saya berharap
sampai kapanpun kebudayaan yang ada di bangsa ini tetap lestari. Terima kasih, jangan lupa subscribe, like, dan komentari, karena tanpa sudut pandang dari teman-teman semua, apa yang kita inginkan juga sulit tercapai, Mas. Sulit tercapai. Membangun generasi adalah tanggung jawab kita bersama. Terima kasih. Jangan bohong. Terima kasih, Mas. Sama-sama. Biasa di luar, Mas. Biasa di luar.